6 ya, nilai agama, moral, sosial, dan emosi. Itu ada nilainya juga. Kemudian kemampuan mengelola pembelajaran. Kemudian juga kemampuan menumbuhkan kebiasaan positif. Ya, bagaimana sesuatu diajarkan untuk berpikir positif. Menggunakan sumber belajar, alat atau bahan dan media yang dipakai di Bapak sekalian itu ada juga nilainya. Kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, jadi di akhir pembelajaran Ibu Bapak sekalian itu harus mengevaluasi. Mungkin bisa memberikan tugas, itu bisa melalui grup WA, kemudian Google Classroom, dan lain sebagainya. Ibu Bapak sekalian sudah sangat memahaminya. Dan kemudian kemampuan melakukan penilaian, kemampuan melaksanakan kegiatan akhir. Jadi itulah Ibu Bapak sekalian yang instrumen penilaiannya. Coba nanti untuk yang guru SMP itu ada, tapi pada umumnya sama Ibu Bapak sekaliannya komponen penilaiannya. Nah, ini ada cukup banyak ya, ini contohnya. Nah, ini guru kesenian, ada guru PKN, ada guru geografi itu sudah ada, tetapi secara umum penilaian itu sama ya, konten penilaiannya. Jadi itu untuk penilaian ya RPP dan praktek pembelajarannya Ibu Bapak sekalian ya. Selanjutnya saya coba menjelaskan untuk penilaian portofolionya di bentar. Ini penilaian portofolio. Bentar. Nah, oke, belum saya share screen dulu. Penilaian portofolio. Nah, Ibu Bapak sekalian, inilah penilaian rubrik penilaian portofolio ya. Nah, mulai melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, misalnya Ibu Bapak sekalian, publikasi di jurnal internasional itu nilainya itu 3 ya. Kemudian publikasi di jurnal nasional Cinta 1 dan Cinta 2 itu nilainya 2,5. Publikasi di jurnal nasional ya jelas ada ISN dan DOI-nya itu nilainya 2. Kalau jurnal nasional yang tidak terakreditasi nilainya 1,5. Kemudian kalau ada Ibu memiliki hanya laporan penelitian yang telah diseminarkan di sekolah itu nilainya 1. Ya. Kemudian laporan hasil penelitian belum diseminarkan. Itu poinnya 5 Ibu Bapak sekalian. Kalau Ibu Bapak sekalian pernah melakukan penelitian, kemudian ada laporannya, kemudian belum diseminarkan, itu ada nilainya Ibu Bapak sekalian, itu nilainya itu 0,5. Kemudian ada karya ilmiah di jurnal atau proceeding internasional ya, itu misalnya ada artikel yang dimiliki oleh Ibu Bapak itu sudah dipublikasikan di proceeding internasional itu nilainya 3. Kemudian juga proceeding nasional nilainya 2,5. Kemudian proceeding provinsi itu nilainya 2. Kemudian tulisan karya ilmiah populer di mass media nasional, yaitu misalnya Bapak pernah menulis di media massa yang nasional, itu nilainya itu 1,5. Kemudian tulisan karya ilmiah populer di mass media yang ada provinsi, kabupaten, web resmi ataupun yang bukan blog, ya mungkin Ibu Bapak sekalian memiliki satu karya yang dianggap populer, kemudian dimuat di media massa yang
resmi milik pemerintah ya, baik itu provinsi, kabupaten maupun resmi lainnya, yang jelas bukan di blog ya. Nah, jadi apa namanya, di penilaian portofolio ini apa yang ada di antara ini silakan Ibu Bapak mengisi dan mengirimkan buktinya ya. Jadi misalnya kalau Ibu Bapak sekalian mengirim itu harus ada buktinya ya. Kalau tidak ada buktinya ya nanti dosen penguji tidak akan bisa menilai, karena dosen penguji itu akan berpatokan pada bukti yang dikirim oleh Ibu Bapak sekalian. Ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, misalnya untuk penulisan artikel ilmiah, itu jika penelitian atau karya ilmiah merupakan hasil kolaborasi, maka pembagian skor atau kredit sebagai berikut. Ya, misalnya penulisnya ada 2 orang. Penulis pertama itu nilainya 60%. Penulis kedua itu 40%. Kalau penulisnya 3 orang, itu penulis utama itu 60%. Penulis kedua itu 20%, penulis ketiga itu 20%. Kalau penulisnya ada 4 orang, penulis utama nilainya itu 60%, penulis 2, 3, dan seterusnya itu nilainya itu 40%. Jadi itu Bapak sekalian, nanti sistem yang mengatur ya, dosen penguji hanya mengklik nilai angka yang sudah dikirim oleh Ibu Bapak sekalian. Itu poin nomor 1. Nah, kemudian melakukan refleksi diri Ibu Bapak sekalian. Nah, melaksanakan, jadi di kegiatan refleksi ini yang dinilai Ibu Bapak sekalian melakukan refleksi pengembangan diri, termasuk ya perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Itu nilainya 0,5. Kemudian melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian, itu nilainya 0,5. Kemudian melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi, nilainya 0,5. Nah, jadi misalnya Ibu Bapak sekalian, misalnya melaksanakan refleksi pengembangan diri, ya mungkin di kelasnya mungkin ada siswa yang tidak mampu, yang tidak tuntas, mungkin dia ikut remedial. Nah, bagaimana strategi Ibu Bapak supaya anak itu bisa lulus, katakanlah begitu ya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran. Itu minimal 1 semester ya. Mau berapa KD ya silakan dibuat. Oke, kalau ini tentang pelaksanaan penelitian ya, mungkin Ibu Bapak pernah melakukan penelitian PTK. Ya, silakan nanti dibuktikan dengan buktinya apa itu ya. Ini buktinya apa ya? Mungkin hasil karyanya berupa laporan, berupa artikel ilmiah, berupa modul. Ya, ini misalnya ini kan modul, ada LKPD kalau ini buktinya ya. Atau materi ajar yang lengkap. Ya, biasanya ini berkaitan dengan modul ya, refleksi diri ya. Ini harus ada buktinya ya. Kemudian mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Nah, Ibu Bapak sekalian, jadi diklat latihan fungsional dan teknis. Nah, misalnya Ibu Bapak pernah mengikuti pelatihan fungsional dan teknis itu misalnya lebih dari 960 jam. Itu skornya itu 15. Skornya 15. Kemudian kalau 641 sampai 960 itu skornya 9, 481 sampai 640 skornya itu 6. Kemudian 181 sampai dengan 480 itu skornya 3. Kemudian 81 jam sampai dengan 160 jam itu skornya 2. Kemudian 30 jam sampai dengan 80 jam itu skornya 1 ya. Itu nanti harus ada buktinya, itu apa? Ada sertifikat juga,
Kalau ada SK-nya itu dilampirkan kalau Ibu Bapak pernah mengikutinya ya. Kemudian poin yang ketiga, yang kedua, paket kegiatan guru ya. Misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul dan lain-lain. Satu paket minimal 3 jam pertemuan ya. 60 menit, satu paket poinnya 0,35. Jadi Ibu Bapak memiliki modul pembelajaran atau LKPD yang dibuat untuk pengembangan kurikulum itu poinnya itu 0,35. Itu poin yang D. Kemudian poin yang C itu kegiatan kolektif guru, ya misalnya Ibu Bapak sekalian mengikuti ya ada lokakarya, seminar, konferensi internasional. Mungkin misalnya jadi pembicara itu nilainya itu 0,50 ya. Kalau konferensi regional itu kalau yang pembicara itu nilainya 1, kalau yang peserta itu mohon maaf ya, kalau menjadi pemateri di konferensi internasional pembicara itu skornya 1, kalau peserta panitia moderator itu 0,5. Kemudian lokakarya seminar konferensi yang regional itu jadi kalau jadi pembicara itu skornya 0,80, kalau jadi peserta panitia atau moderator itu skornya 0,40. Nah, kemudian kalau konferensi seminar itu nasional pembicara itu 0,70, kalau jadi peserta panitia moderator itu skornya 0,35. Kalau lokakarya seminar itu yang berbasis provinsi, pembicara itu 0,60, kemudian peserta atau panitia itu 0,30, kemudian untuk yang kabupaten itu pembicara 0,50, kalau peserta itu 0,25, kalau seminar di sekolah atau gugus itu kalau jadi pembicara itu poinnya 0,20, kalau jadi peserta itu 0,10 ya. 0,10 ya. Nilainya itu seperti ini ya. Nah, itu tentang pengembangan diri Ibu Bapak sekalian. Silakan nanti dikirim apa buktinya ya. Ya, karena dosen pendidik akan menilai apa yang dikirim oleh Ibu Bapak sekalian. Kemudian kriteria yang keempat, menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan pembelajaran. Jadi misalnya Ibu Bapak sekalian, misalnya menulis buku teks yang lulus penilaian Kemdikbud, itu skornya 6. Buku teks yang diterbitkan penerbit itu ber-ISBN, itu poinnya 3. Buku teks yang diterbitkan penerbit itu belum ber-ISBN, poinnya 1. Buku teks yang dicetak sendiri 0,5. Misalnya Ibu Bapak punya buku dicetak itu ada nilainya 0,5. Kemudian modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional itu poinnya 2,0. Kemudian modul LKPD minimal 1 semester yang dibuat digunakan untuk provinsi, kabupaten, kecamatan itu poinnya 1,0. Modul LKPD yang digunakan di sekolah itu poinnya 0,5. Kemudian buku dalam bidang pendidikan diterbitkan dari ISBN itu poinnya 3, yang tidak di ISBN itu poinnya 1. Kemudian buku yang dicetak sendiri itu 0,5. Itu yang dicetak sendiri itu yang belum diapa-apakan tetapi sudah dicetak ya. Belum disebarluaskan ya ke publik. Buku hasil karya terjemahan itu poinnya 1, buku pedoman guru 1,5, buku chapter itu atau bunga rampai yang diterbitkan nasional dari ISBN itu nilainya 1,5 juga. Kemudian buku chapter itu yang belum diterbitkan 1,0,
buku chapter yang belum ber-ISBN yang diterbitkan sendiri itu poinnya 0,5. Kemudian karya teknologi kompleks. Nah, jadi karya teknologi kompleks ini poinnya itu 4, Ibu Bapak sekalian. Jadi karya teknologi yang kompleks ini ada kriterianya, itu salah satu beberapa karya berupa hasil pengembangan modul atau metodologi evaluasi pembelajaran manajemen olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Kalau video yang kompleks ini video yang hasil penelitiannya kemudian dibuat, ya, dibuat dalam bentuk video, misalnya tentang. Jadi video yang dibuat itu harus dilaksanakan secara kegiatan penelitian, ya, bukan video pembelajaran. Ya. Kalau video pembelajaran itu masuk pada kategori karya karya teknologi sederhana, itu poinnya 2. Kemudian karya seni kompleks itu poinnya 4, itu harus dilakukan dalam kegiatan penelitian, ya, yang menggunakan model seperti ini. Harus ada model metodologi, model pembelajarannya, metodologinya, evaluasinya bagaimana, kemudian dibuatlah dalam bentuk satu video. Kemudian alat peraga kompleks itu poinnya 2, alat peraga sederhana poinnya 1, karya praktikum kompleks itu poinnya 4, karya praktikum sederhana poinnya 2, kemudian anggota tim pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya tingkat nasional atau provinsi poinnya 1. Nah, dari item-item ini silakan Ibu Bapak mengirim, ya misalnya kalau ada karya itu dikirim nanti linknya, ya, oke, link. Nanti di format penilaian sudah ada diminta nanti, ya. Nah, jadi untuk kategori karya teknologi itu sudah harus berdasarkan eksperimen, itu ya, eksperimen teknologi yang dimanfaatkan masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Salah satu berupa program aplikasi komputer yang dimanfaatkan di masyarakat minimal tingkat kelurahan. Satu karya berupa alat atau mesin guna dimanfaatkan di masyarakat minimal tingkat kelurahan. Jadi maksudnya mungkin Ibu Bapak punya video atau karya teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat berdasarkan produk dari hasil penelitian dari Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau kategori karya sederhana itu salah satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan modul, pengembangan model, metodologi, evaluasi pembelajaran, manajemen, olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 30 menit. Kemudian salah satu karya berupa hasil eksperimen sains atau teknologi dimanfaatkan di tingkat sekolah. Satu karya berupa program aplikasi komputer untuk pendidikan dan dimanfaatkan di sekolah. Poin di sekolah, di tingkat sekolah 4, satu karya berupa alat mesin dimanfaatkan di tingkat sekolah. Itu untuk karya yang kategori sederhana kalau karya teknologi, ya. Nah, kalau karya seni, ya, kategori kompleks itu ya 2 buah buku novel, naskah atau drama, kemudian buku kumpulan cerpen minimal 10 cerpen, 1 clipping minimal 10 cerpen, ya. Kemudian itu untuk seni sastra, kemudian desain komunikasi. Nah, ini untuk prodi bahasa Indonesia, ya, ini kalau sama TIK. Kalau yang geografi dan PKN ini enggak, ya. Untuk seni ini kayaknya enggak masuk, enggak perlu saya jelaskan, ya. Kita lewati aja. Biasanya ada juga. Kemudian desain komunikasi visual, ya, ini ada kriterianya, seni musik, seni rupa, dan lain sebagainya, ya. Seni pertunjukan. Kemudian kategori alat peraga, itu kategori alat peraga itu yang kompleks, itu setiap 4 poster atau gambar, setiap 4 set alat permainan pendidikan, setiap 4 set model, setiap 4 alat bantu pelajaran, setiap 1 buah benda potongan ataupun goodway,
Setiap video atau animasi pembelajaran komputer berdurasi minimal 30 menit ya. Mungkin ada video pembelajaran kemudian minimal durasi 30 menit. Ibu mungkin Bapak memiliki video berupa pembelajaran menjelaskan materi apa, itu nanti masuk di kategori ini Bapak sekalian. Tapi kalau kurang dari 30 menit, nanti nilainya juga kurang nanti. Kalau lebih dari 30 menit itu ya akan nilainya 2 untuk kategori untuk alat peraga ya, untuk alat peraga. Untuk alat peraga itu alat yang menjadi media bantuan untuk mahasiswa itu memahami materi yang diajarkan oleh gurunya ya. Kemudian kategori alat praktikum itu juga yang kompleks itu setiap 2 set alat praktikum sains, setiap 2 set alat praktikum teknik. Kalau yang kategori sederhana itu 1 set ya alat praktikum. Nah, jadi jika ada yang dimiliki oleh ibu bapak sekalian, silakan dikirim ya, kirim untuk penilaian portofolio. Nah, ibu bapak sekalian, berikutnya itu jika karya inovatif merupakan hasil kolaboratif, maka pembagian skor atau kredit sebagai berikut. Nah, jadi ini sama dengan artikel ilmiah tadi, pembagian itu sama ibu bapak sekalian. Kemudian poin yang kelima ya, di portofolio itu kegiatan kompetensi berskala internasional, misalnya juara 1 sampai juara 5 itu skornya 3. Kemudian kompetensi berskala internasional menjadi finalis itu 2. Kemudian mengikuti kompetisi nasional itu juara 1 sampai 5 itu skornya 2. Kalau hanya menjadi finalis skornya 1. Kemudian ada kompetisi tingkat provinsi juara 1 sampai 5 itu nilainya 1. Kalau menjadi kemudian mengikuti kompetisi tingkat kabupaten, kecamatan atau gugus, kalau juara 1 sampai 5 itu skornya 0,5. Kalau mengikuti kompetisi tingkat kecamatan atau gugus juara 1 sampai 5 itu skornya 0,3. Inilah ibu bapak sekalian, kalau memiliki buktinya silakan diisi dan buktinya harus dikirim ya. Kalau hanya menulis saja kemudian tidak ada buktinya maka nilainya 0. Nah, begitu ya. Kemudian berikutnya kegiatan pengabdian, poin yang ke-6 yang terakhir ibu bapak sekalian. Kegiatan pengabdian misalnya berperan aktif dalam kepanitiaan internasional, perannya menjadi ketua, itu skornya 3. Kemudian kegiatan internasional dalam bidang selain ketua, ya misalnya jadi sekretaris, jadi anggota, jadi bendahara, itu skornya 2. Kemudian berperan aktif dalam kepanitiaan nasional sebagai ketua itu skornya 2, selain ketua itu 1. Kemudian kepanitiaan tingkat provinsi, ketua itu skornya 1, kalau selain ketua itu skornya 0,5. Kemudian tingkat kabupaten itu menjadi ketua itu 0,5. Nah, ibu bapak sekalian, untuk kegiatan pengabdian ini buktinya itu bisa berupa SK dan juga bisa berupa sertifikat ya. Itu sebagai dasar dosen penguji untuk menilai di kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ibu bapak sekalian, jadi ini tadi belum ya, untuk berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat kabupaten itu selain ketua itu 0,3, kemudian berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan atau desa menjadi ketua itu 0,3, kemudian berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah atau kecamatan atau desa itu selain ketua itu 0,2. Itu selain ketua itu misalnya jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi anggota itu poinnya itu sama. Kalau ketua itu poinnya 0,3. Jadi ibu bapak sekalian,
dalam penilaian portofolio itu ada batasannya ya. Ini batasannya Ibu Bapak sekalian, melakukan penelitian dan publikasi maksimum 4, kemudian melakukan refleksi diri itu pada pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian dan mengembangkan karya inovasi itu maksimum 3, mencari informasi atau pengetahuan baru tentang pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian, dan mengembangkan karya inovasi itu maksimum 3, mengembangkan karya inovasi maksimum 4, mempunyai prestasi hasil kompetisi itu maksimum 1,5, melakukan pengabdian kepada masyarakat itu skornya maksimum 1,5, sehingga skor total maksimum adalah 10. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, jadi skor dari penilaian portofolio itu maksimum 10. Nah, jadi jika jumlah skor dari keempat komponen tersebut kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang diskalakan ke 0 sampai 100, hasil penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan ya hasil penilaian dari capaian lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Bobot portofolio pada nilai untuk UKIN memenuhi rumus. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, itu 6 dikali skor praktek pembelajaran tambah nilai UKIN ya, dibagi 7 nanti ya. Keterangan nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4 salah satu wajib ada, tidak kosong. Komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Jadi itu Ibu Bapak sekalian untuk penilaian portofolio. Nah, untuk kira-kira untuk penilaian portofolio ini mulainya tahun berapa? Itu 3 tahun terakhir Ibu Bapak sekalian ya. Mulai dari tahun 2018, 2019 dan 2020 ya. Itu Ibu Bapak sekalian ya. Nah, jadi misalnya kalau ada karya Ibu Bapak sekalian yang misalnya tahun 2021 yang diterbitkan awal 2021 ya, itu silakan juga dikirim ya. Nanti yang menilai dan pengujinya kan gitu, daripada tidak ada kan begitu. Nah, itu Ibu sekalian dari saya terkait dengan penilaian portofolio ya. Jadi selanjutnya mungkin kita diskusi kira-kira yang mana yang ingin ditanyakan untuk penilaian portofolio, kemudian penilaian RPP dan penilaian pelaksanaan pembelajaran ataupun pembuatan video. Saya pikir itu untuk penjelasan tentang instrumen penilaian UKIN untuk mahasiswa PPG tahap 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan pendidikan geografi untuk kelas sekolah, untuk sekolah SMP dan SMA. Saya pikir itu untuk saya sampaikan ya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya membuka waktu untuk diskusi. Silakan Ibu Bapak, ada chat ya, apa chatnya ya. Kita minum ya. Silakan Ibu Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, jadi untuk nanti untuk RPP itu Ibu Bapak sekalian itu harus lengkap ya. RPP yang dikirim itu RPP yang baru, kemudian RPP yang lengkap. Itu ada rencana pembelajarannya, media pembelajarannya, kemudian LKPD-nya, dan penilaian ya. Dan penilaian itu kan harus ada rubriknya. Kemudian misalnya Ibu Bapak membuat soal, itu harus dilampirkan juga kunci jawabannya. Jangan soal aja yang dikirim, harus ada kunci jawaban supaya lengkap. Ya. Jadi namanya lengkap itu ya mulai dari A sampai Z kan begitu ya.
Kalau mampu, kalaupun tidak ya silakan apa yang bisa dibuat oleh Bapak sekalian ya. Nah, nah, jadi untuk tadi ada yang chat saya untuk bagaimana tentang pelaksanaan UB yang tatap muka yang luring itu ya. Nah, itu nanti itu kebijakan dari panitia pusat ya. Dan tadi Pak Prabowo menanyakan, misalnya ada salah satu mahasiswa yang terkena positif COVID-19, itu bagaimana tentang UP-nya ya. Nah, karena UP itu dilaksanakan itu secara tatap muka. Nah, jadi untuk teknis pelaksanaan untuk UP itu nanti kewenangan dari panitia pusat Pak Prabowo ya. Kalau di LPTK ini nanti hanya akan menguji kegiatan UKIN-nya ya. Nah, untuk UP nanti bisa dikonfirmasi ke panitia pusat ya untuk pelaksanaan apakah yang terkonfirmasi positif itu ikut tatap maya atau bagaimana. Nah, itu nanti bisa ditanyakan nanti di panitia pusat ya Pak Prabowo ya. Nah, itu yang bertanyakan tadi ya. Mungkin yang lain lagi silakan Ibu Bapak sekalian. Kalau tidak ada berarti sudah jelas semua ya. Tinggal nanti siap action. Oh iya, saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak sekalian, berdasarkan informasi sampai tadi malam, itu untuk prodi geografi itu masih 5 orang yang belum daftar ya. Apakah sudah terdaftar semua?